warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ananda semua karena sudah mau meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dani, tolong pimpin doanya, Dani. Ya teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Semoga dengan dibacakannya doa tadi berjalan dengan lancar kegiatan kita dari awal sampai akhir. Amin. Nah, Ananda semua, ada yang tahu kegiatan apa yang kira-kira yang akan kita laksanakan pada siang hari ini? Tidak. Tidak ada yang tahu? Nah, pada siang hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah mengikuti atau tahu apa itu bimbingan kelompok? Pernah. Apa itu bimbingan kelompok, Uli? Seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Nah, benar, seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Yang lain ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Atau dilaksanakan lebih dari satu orang. Ya, benar, dilaksanakan lebih dari satu orang. Yang Siapa lagi? dilaksanakan saat bimbingan konseling. Ya, yang dilaksanakan saat bimbingan konseling. Nah, benar sekali. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh individu secara berkelompok, di mana nanti di situ akan muncul yang namanya dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu nanti antara Ibu sebagai pimpinan kelompok dengan Ananda ada saling interaksi. Begitupun antara Ananda dengan teman satu kelompok yang lainnya. Nanti diharapkan Ananda saling bertukar pikiran tentang tema yang akan kita bicarakan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan atau bisa dipahami? Sudah Bisa dipahami? Bisa. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok nanti di sini Ananda akan dimandirikan. Ananda bisa untuk mengemukakan pendapat di dalam kelompok. Jadi nanti Ananda akan bisa berpendapat. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengemukakan pendapatnya di dalam kelompok ini. Dan nanti Ananda juga bisa menghargai pendapat orang lain. Karena nanti masing-masing kita pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang tema yang akan kita bahas nanti. Itu dia tujuannya. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan tentang tujuan? Bisa. Nah, tadi Ibu bilang dinamika kelompok dan tujuannya. Nah, di situ Anda semua sudah bisa memahaminya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi bagaimana langkah bimbingan kelompok itu. Seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini, kita duduk melingkar dengan anggota 10 orang. Nah, nanti masing-masing Ananda, Ibu harapkan bisa mengemukakan pendapatnya tentang tema yang akan kita bahas. Nah, caranya nanti Ananda bisa untuk mengangkat tangan jika Ananda mau berpendapat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti pun Ibu harapkan kesukarelaan dari Ananda. Dan nanti Ibu juga mengharapkan keterbukaan dari Ananda untuk mengemukakan pendapatnya. Ananda tidak usah ragu apakah pendapat yang Ananda sampaikan benar atau salahnya. Karena di sini kita bukan lihat benar atau salah, tapi yang akan kita latih adalah keberanian Ananda dalam mengemukakan pendapat. Nah, tentunya nanti Ananda dalam mengemukakan pendapat tentu dengan cara yang lebih baik. Jangan sampai temannya tersinggung dengan ucapannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sejauh yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira pemahaman apa yang Ananda dapatkan? Siapa yang bisa? Ya, Richard. Bimbingan kelompok tuh dilaksanakan 10 orang. Ya, benar. Bimbingan kelompok itu dilaksanakan 10 orang. Siapa lagi? Apa pemahamannya? Ya, Fatma. Harus dirahasiakan, Bu. Ya, apa yang kita diskusikan hari ini harus dirahasiakan dari orang yang di luar kelompok ini. Siapa lagi? Bu, Ya, harus melingkar ya, Bu?
Ya, duduknya harus melingkar seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini. Nah, semuanya yang Anda ungkapkan itu benar. Selanjutnya kita akan memperkenalkan diri. Tentunya Anda di sini sudah saling kenal semuanya. Sudah. Pasti ada yang belum, nak? Ada. Nah, untuk mempererat hubungan kita, alangkah lebih baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kira-kira kita mulai dari mana? Dari sebelah kanan ibu atau sebelah kiri ibu? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, mulai dari, silakan Nani perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, bisa dipanggil lagi. Perkenalkan, nama saya Wadil Amri, bisa dipanggil Lil. Perkenalkan, nama saya Rizky Irma Putra, bisa dipanggil Rizky. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Al-Zaki, bisa dipanggil Ibra. Kenalkan, nama saya Richard Adelti, saya panggil Richard. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Fatma, saya panggil Fatma. Perkenalkan, nama saya Fitri Ani, biasa dipanggil Fitri. Perkenalkan, nama saya Ahliatul Husna, bisa dipanggil Huni. Perkenalkan, nama saya Asida Putri, biasa dipanggil Putri. Perkenalkan, nama saya Rama Hayati, biasa dipanggil Maya. Jeruk. Jeruk pisang. Jeruk pisang buah naga. Jeruk pisang buah naga alpukat. Jeruk pisang buah naga alpukat pir. Jeruk pisang buah naga alpukat pir salak. Jeruk pisang, buah naga, alpukat, pir, salak, durian. Jeruk pisang, buah naga, alpukat, pir, salak, durian, mangga. Jeruk, pisang, buah naga, alpukat, pir, salak, durian, buah mangga, nanas. Jeruk pisang buah naga alpukat pir salak durian mangga nanas dan semangka. Nah, bagus sekali semuanya. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan pembahasan tema. Kira-kira Anda semua sudah bisa kita mulai untuk masuk ke tahapan selanjutnya? Sudah. Ibu lihat Anda juga sudah bersemangat dan bisa untuk melanjutkan. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema membangun kerjasama dalam diskusi kelompok. Nah, nanti kita akan membahas itu secara bersama-sama dan Anda semua akan berpendapat tentang materi yang Ibu berikan. Nah, sekarang kita mulai bahas dari pengertian dari kerjasama. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa itu kerjasama? Boleh angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan Maya. Salah satu kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, benar sekali. Yang lain siapa lagi? Ada yang tahu lagi apa itu kerjasama? Enggak? Tahu. Hanya Maya yang tahu. Nah, benar sekali yang diucapkan oleh Maya. Kerjasama itu di mana kita itu memiliki tujuan yang sama. Contoh dalam bimbingan kelompok yang kita adakan sekarang ini dilakukan karena adanya kerja sama antara kita yang ada di dalam kelompok. Lanjut kita bahas diskusi kelompok. Ada yang tahu apa itu diskusi kelompok? Tidak. Pernah melaksanakan diskusi kelompok? Pernah. Pernah kan? Nah, Nah, tentunya Anda tahu. Siapa yang bisa? Apa sepemahaman Anda aja? Jangan takut benar atau salahnya. Yang penting ungkapkan. Ya, angkat tangannya, Put. mengemukakan suatu pendapat Mengemukakan satu pendapat, benar sekali. dan saling beradu argumen. Dan saling beradu argumen, benar. Yang laki-laki, siapa yang bisa? Dan memberikan dan menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, benar. Kerjasama dalam diskusi kelompok itu kita semua mempunyai tujuan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Itu dia yang diskusi kelompok. Sampai di situ bisa dipahami? Ya, kalau tadi kita sudah membahas tentang arti dari kerjasama dalam diskusi kelompok, selanjutnya kita akan membahas alasan pentingnya kerjasama dalam diskusi kelompok.
Nah, kira-kira siapa yang bisa mengungkapkan kenapa penting kita mempelajari, kenapa kita perlu kerjasama dalam diskusi kelompok? Siapa yang bisa? Ya, silakan Lil. Karena kerjasama bisa membuat pekerjaan berat menjadi lebih cepat dan ringan. Ya, benar. Apa lagi? Siapa Bravo. lagi? Ya, Dani, apa Dan? Menimbulkan rasa kebersamaan dan memupuk rasa sosial, Bu. Menimbulkan rasa kebersamaan dan memupuk rasa sosial. Benar. Siapa lagi? Ya, apa Fit? Untuk menciptakan kepedulian terhadap sesama. Untuk menciptakan kepedulian terhadap sesama. Jadi ada 4 alasan penting kita bekerja sama dalam diskusi kelompok. Nah, dari 4 poin itu bisa dipahami semua? Bisa. Nah, selanjutnya kita akan membahas hal yang mendukung dan hal yang mengganggu terciptanya kerjasama dalam diskusi kelompok. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok sebelah sini hal yang tidak mendukung atau mengganggu. Nah, mulai dari yang mendukung dulu. Siapa yang tahu apa hal yang mendukung terjadinya kerjasama dalam kelompok? Ya, Ica. Adanya toleransi. Adanya toleransi. Benar, dalam diskusi kelompok itu akan menumbuhkan rasa toleransi antara satu dengan yang lain. Yang kedua apa lagi? Apa Ibra? Selalu menghargai pendapat orang lain. Ya, selalu menghargai pendapat orang lain. Nanti di dalam diskusi kelompok kita akan dilatih untuk menghargai pendapat orang lain. Lanjut, apa lagi yang ketiga, Ki? Mempunyai tujuan yang sama. Mempunyai tujuan yang sama. Tentunya dalam diskusi kelompok setiap anggotanya mempunyai tujuan yang sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan sama dalam diskusi kelompok. Sekarang bagian Semuanya tanggung jawab dari satu pihak. ya, yang pertama yang akan mengganggu bekerja hanya 1 atau 2 orang, itu namanya kurang kompak. Lanjut yang ketiga, siapa yang bisa? Yang pertama, Cepatnya terlalu puasnya dengan hasil sendiri. ya cepat puas dengan hasil sendiri. Maksudnya ada salah satu di anggota kelompok itu yang merasa dia yang paling lebih daripada orang lain. Itu dia hal yang mengganggu dan mendukung. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah cara membangun kerjasama dalam diskusi kelompok. Kira-kira di antara Ananda siapa yang tahu bagaimana cara membangunnya? Ya, Bu. Boleh angkat tangan. Ya, mulai Dani. Apa Dani cara membangunnya? Di dalam kelompok, Bu. Ya, itu sangat penting. Cara membangunnya yang pertama kita harus saling mempercayai, menghargai dan menghormati. Dan kedua siapa lagi? Apa nih? Melakukan komunikasi secara efektif dan intensif. Ya, untuk mengatasi rasa bosan satu permainan, nanti Ananda semua tata cara permainannya nanti mulai dihitung. Siapa yang dapat bilangan ganjil, silakan berdiri. Tetapi nanti jika dia pas diganjil tidak berdiri, nanti kita kasih hukuman. Bisa dipahami permainannya seperti apa? Bisa. Bisa kita mulai? Bisa mulai dari sebelah kiri Ibu lagi. Mulai berhitung. Yang ganjil tolong berdiri. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9, 10. Nah, bagus. Berarti semuanya bisa menjalankan aturan dari permainan ini. Berarti tidak ada yang dapat hukum. Nah, sejauh yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu mengharapkan komitmen dari masing-masing Ananda tentang tema yang telah kita bahas pada siang hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan komitmennya? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Puri. harus saling menghargai bagaimanapun pendapat yang dikeluarkan oleh orang lain. Nah, benar. Jadi kesimpulannya harus menghargai pendapat orang lain, walau bagaimanapun harus dihargai. Siapa lagi yang kedua? Apa dia? Nanti di dalam proses diskusi saya akan lebih menghargai pendapat orang lain. Nah, benar sekali. Nanti ketika proses diskusi harus lebih menghargai pendapat orang lain. Nah, Ibu harapkan Ananda semua benar-benar menjalankan komitmen yang telah disampaikan. Nah, sampailah kita pada tahap akhir kegiatan. Ibu sangat mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua. Ibu sangat terkesan
Ananda sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini dan bisa aktif dalam kegiatan kita dengan berdoa. Sekarang mari kita akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Amin. Nah, sekarang mari semuanya pulang sambil kita bernyanyi lagu Sayonara. Keliling. Semuanya, semuanya. Sayonara, Sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara. Satu, dua, tiga.